Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi Nitasari dari Akuntansi A. Di sini saya akan mempresentasikan program audit laporan keuangan PT Sinergi Inti Plastindo. Table of content yang pertama yaitu ada pendahuluan berisi gambaran kantor akuntan publik, gambaran perusahaan, dan tinjauan pustaka. Selanjutnya ada pembahasan, yaitu yang pertama siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan, yang kedua siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan program audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substansif atas transaksi serta pengujian substansif atas rincian saldo. Yang ketiga yaitu kesimpulan, berisikan simpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan. Selanjutnya ada pendahuluan, yaitu gambaran kantor akuntan publik. Sejarah kantor akuntan publik. Kantor akuntan publik Heliantono dan rekan berdiri sejak 11 Juli 1996. KAP Heliantono dan rekan adalah kumpulan para profesional terpilih bergerak pada bidang jasa akuntansi, perpajakan, konsultasi manajemen, dan audit yang beralamat di Plaza Aminta lantai 7, Jalan TB Simatupang, Kaf 10 nomor 704, Jakarta. Sejak tanggal 3 Mei 2001, KAP Heliantono dan rekan telah memperbarui izin usaha kantor akuntan publik dari Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor KEP 093-KM.6-2001 dan telah menjadi anggota dari organisasi audit asing OAA Parker Riddle International. Sejak 26 April 2006, KAP Heliantono dan rekan sudah memiliki cabang di Bandung. 12 Desember 2012 memiliki cabang di Semarang. Tahun 2013 memiliki cabang di Surabaya dan Bekasi, dan tahun 2016 memiliki cabang di Sidoarjo. Ruang lingkup kegiatan kantor akuntan publik Heliantono dan rekan adalah melakukan pekerjaan jasa audit, akuntansi, perpajakan, konsultasi manajemen, dan sistem informasi manajemen sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan. Selanjutnya, profil kantor akuntan publik. KAP Heliantono dan rekan didirikan pada tanggal 11 Juli 1996. Terdiri dari para profesional terpilih dan bergerak dalam bidang jasa ansurans, akuntansi, perpajakan, jasa keuangan, dan jasa manajemen. Sejak tanggal 3 Mei 2001, KAP Heliantono dan rekan telah memperbaharui lisensi usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia dan telah berafiliasi dengan Badan Akuntan Publik Britania Parker Riddle International. Selanjutnya, jumlah cabang kantor akuntan publik. Pada tanggal 26 April 2006, KAP Heliantono dan rekan telah memiliki cabang di Bandung, Jawa Barat, dan pada tanggal 12 Desember 2012 di Semarang, Jawa Tengah, serta tahun 2013 telah memiliki cabang di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur. Selanjutnya, lokasi kantor akuntan publik ini berada di Jalan Letjen TB Simatupang, Kaf 10, Plaza Aminta lantai 7, 12310, RT 2 RW 2, Cilandak Barat, Cilandak, RT 6 RW 14, Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan. Jumlah partner kantor akuntan publik terdiri dari 38 partner, 48 manajer, 62 senior, 174 junior, dan 39 supporting. Selanjutnya, gambaran perusahaan. Sejarah PT Sinergi Inti Plastindo. PT Sinergi Inti Plastindo merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusi barang plastik untuk pengemasan untuk kebutuhan masyarakat luas. Sinergi Inti Plastindo didirikan pada tahun 2001 untuk memproduksi dan mendistribusikan produk jadi kemasan plastik baik dalam negeri maupun ekspor. Saat ini, Sinergi Inti Plastindo memproduksi produk barang jadi kemasan berbasis HDPE dan LLDPE atau LDPE. Pada tahun 2019, seiring dengan permintaan yang memuncak, Sinergi Inti Plastindo menambah fasilitas pabrik baru di daerah Provinsi Banten dengan kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Selanjutnya, bidang usaha PT Sinergi Inti Plastindo yaitu perusahaan ini bergerak di bidang industri barang dari plastik untuk pengemasan. Pemegang saham PT Sinergi Inti Plastindo yang pertama yaitu PT Tanindo Omega Pacific, jumlah saham 354.400.000, persentase 55,38%. Yang kedua, Erik Budi
Setio Kurniawan, jumlah saham 95.600.000 dengan persentase 14,94%. Selanjutnya yang ketiga, masyarakat atau publik, jumlah saham 190 juta dengan persentase 26,69%. Dewan Direksi PT Sinergi Intiplasindo yaitu Erik Budi Setio Kurniawan sebagai Direktur Utama dan Mangasi Taraja sebagai Direktur. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Definisi auditing. Menurut Ahrens dan James 2004.1, pengertian auditing adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilaksanakan oleh seorang yang kompeten dan independen. Selanjutnya, definisi bukti audit. Menurut Mulyadi 2014.274 mendefinisikan bukti audit sebagai segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk menyatakan pendapatnya. Jenis bukti audit yang pertama, pengujian fisik, yang kedua, konfirmasi, yang ketiga, dokumentasi, yang keempat, prosedur analitis, yang kelima, wawancara, yang keenam, perhitungan ulang, dan yang ketujuh, observasi. Selanjutnya, pengertian prosedur audit. Menurut Haryono Zisuf 2001.2136, prosedur audit adalah tindakan-tindakan yang dilakukan atau metode dan teknik yang digunakan oleh auditor untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti audit. Dapat disimpulkan bahwa prosedur audit adalah instruksi untuk para auditor sebagai teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bahan bukti yang cukup dalam audit. Tujuan diadakannya prosedur audit adalah agar audit dapat dilakukan dengan benar tanpa adanya kecurangan dari pihak manapun. Selain itu, dengan adanya prosedur, maka hasil yang didapat juga lebih akurat dan dapat dipercaya. Selanjutnya ada pembahasan. Yang pertama yaitu siklus penjualan dan penerimaan kas serta siklus persediaan dan pergudangan. KAP Heliantono dan rekan melaksanakan prosedur audit berdasarkan standar pada SPAP Standar Profesional Akuntan Publik. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan oleh KAP Heliantono dan rekan dimulai dari memahami proses bisnis penjualan, penerimaan kas, persediaan, serta pergudangan yang ada di PT Sinergi Intiplasindo, yang selanjutnya menentukan materialitas untuk grup materiality. Selanjutnya, auditor menetapkan jumlah sampel yang akan digunakan dalam mengaudit laporan keuangan PT Sinergi Intiplasindo. Jika sudah ditetapkan jumlah sampelnya, maka langkah yang selanjutnya dilakukan yaitu mengumpulkan bukti transaksi yang dibutuhkan dari sampel tersebut. Prosedur yang terakhir yaitu auditor menganalisis lebih dalam terkait dengan transaksi yang ada, kemudian dicocokkan dengan sampel yang sudah dipilih dan menyatakan pendapatnya apakah laporan keuangan PT Sinergi Intiplasindo telah dicatat dengan wajar atau belum. Selanjutnya yaitu siklus yang kedua, siklus pembelian dan pengeluaran kas serta siklus kas dan instrumen keuangan program audit untuk pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi serta pengujian substantif atas rincian saldo. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang pertama, transaksi yang dicatat adalah yang benar-benar transaksi yang telah terjadi atau keterjadian. Pengujian pengendalian. Yang pertama, memeriksa seluruh bukti transaksi yang terkait. Yang kedua, mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Dan selanjutnya, pengujian substansif atas transaksi. Yang pertama yaitu mereview jurnal dan file induk untuk transaksi dan jumlah yang tidak biasa. Yang kedua, memeriksa urutan bukti transaksi. Yang ketiga, menelusuri ayat jurnal ke dokumen pendukung. Selanjutnya, pengujian substansif atas rincian saldo, yaitu mengoreksi pencatatan dan menelusuri transaksi ke dokumen terkait. Yang kedua, untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi adalah transaksi yang ada telah dicatat pada jurnal yang tepat atau kelengkapan. Pengujian pengendaliannya yaitu memeriksa file total batch menyangkut transaksi yang ada. Pengujian substansif atas transaksinya yaitu menelusuri dokumen pendukung ke jurnal untuk memastikan bahwa semua telah dimasukkan. Pengujian substansif atas rincian saldonya yaitu menelusuri akun
tertentu dari file induk ke agen trial balance. Selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang ketiga yaitu transaksi yang dicatat adalah sebesar jumlah transaksi yang sebenarnya atau keakuratan. Pengujian pengendaliannya yaitu mengamati apakah akuntan merekonsiliasi akun bank dan menyesuaikan jumlah yang perlu disesuaikan. Pengujian substansif asas transaksinya yaitu menelusuri ayat jurnal ke dokumen terkait dan menghitung kembali untuk memastikan. Pengujian substansif asas rincian saldonya yaitu mereview neraca saldo yang berkaitan dengan saldo dalam jumlah besar dan tidak biasa. Selanjutnya, untuk tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang keempat yaitu transaksi dimasukkan dengan benar ke dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar, yaitu posting dan pengiktisaran. Selanjutnya, untuk pengujian pengendalian, yang pertama memeriksa bukti bahwa file induk telah direkonsiliasi dengan buku besar umum. Yang kedua yaitu mengamati apakah laporan bulanan telah dikirim. Selanjutnya, pengujian substantif atas transaksi, yaitu menelusuri ayat jurnal tertentu ke file induk untuk menguji tanggal dan jumlah. Selanjutnya, pengujian substantif atas rincian saldo yaitu mereview setiap saldo yang ada ke transaksi apakah jumlah yang dimasukkan sudah benar atau belum. Selanjutnya, tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yaitu transaksi yang dicatat pada tanggal yang benar atau penepatan waktu. Pengujian pengendaliannya yaitu mengamati transaksi yang belum dicatat pada suatu titik waktu. Pengujian substantif atas transaksinya yaitu membandingkan tanggal pencatatan dalam jurnal dengan salinan dokumen pendukung terkait transaksi tertentu. Pengujian substantif atas rincian saldonya memilih 20 transaksi terakhir, kemudian memeriksa tanggal pencatatan yang ada di dalam jurnal dan melakukan koreksi pencatatan jika terjadi kesalahan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang selanjutnya yaitu transaksi telah diklasifikasi dengan benar atau klasifikasi. Pengujian pengendaliannya yaitu memeriksa bukti verifikasi internal. Pengujian substantif atas transaksinya yaitu memeriksa pre-leasing untuk melihat klasifikasi akun yang sesuai. Pengujian substantif atas rincian saldonya yaitu mereview akun yang tercantum pada agen trial balance. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu PT Sinergi Intiplastindo merupakan perusahaan yang memproduksi dan mendistribusi barang plastik untuk pengemasan untuk kebutuhan masyarakat luas. Sinergi Intiplastindo didirikan pada tahun 2001 untuk memproduksi dan mendistribusi produk jadi kemasan plastik baik dalam negeri maupun ekspor. Pada tahun 2019, seiring dengan permintaan yang memuncak, Sinergi Intiplastindo menambah fasilitas pabrik baru di daerah Provinsi Banten dengan kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. KAP Heliantono dan rekan ditunjuk oleh PT Sinergi Intiplastindo untuk mengaudit laporan keuangannya, yaitu dengan melaksanakan prosedur audit berdasarkan standar pada PSAP, yaitu Standar Profesional Akuntan Publik, dan KAM atau KPMG audit manual. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.